Pemirsa diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk unjuk rasa di gedung DPR RI. Puluhan pelajar SMA asal Bogor diamankan petugas gabungan di stasiun Bogor, Jawa Barat. Razia pelajar juga dilakukan di kawasan Tangerang Kota. Diamankan kembali nih beberapa sekolah SMK dan MTS Kota dan Kabupaten Bogor. Langsung kita amankan ke Polresta Bogor Kota. Puluhan pelajar asal Bogor ini terpaksa tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas gabungan Satgas Pelajar dan Polresta Bogor Kota sengaja melakukan penyekatan di stasiun Bogor untuk mengantisipasi pendemo yang hendak berangkat ke Jakarta. Petugas gabungan juga mengamankan puluhan pelajar di lokasi yang berbeda, seperti di pintu tol dan terminal. Selanjutnya, pelajar ini dibawa ke Polresta Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan barang bawaan, petugas menemukan pasta gigi yang bisa dibawa para pengunjuk rasa. Serupa, Polres Metro Tangerang Kota juga mengamankan 5 pemuda putus sekolah yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta. Demi mengamankan hal-hal yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung, kelimanya diamankan di Polsek Batu Ceper. Dalam pemeriksaan tidak ditemukan barang-barang. Namun dia memang tujuannya akan mengikuti aksi yang ada di Jakarta. Dari hasil penggeledahan barang bawaan, tidak ditemukan barang berbahaya dari tas korban. Polisi menunggu orang tua atau pihak keluarga menjemput para pelajar untuk dibawa ke rumah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung damai. Gelombang mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berdatangan di depan gedung DPR setelah masa buruh membubarkan diri pada Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa menentang tingginya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Sebelumnya sejak pukul 10 pagi hingga jam 1 siang, ribuan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Buruh yang datang dari kawasan Jabodetabek membawa 6 poin tuntutan. Meminta agar pemerintah menghapus outsourcing dan tolak upah murah, menghentikan PHK dan bentuk Satgas PHK, serta mengesahkan RUU terkait dengan ketenaga kerjaan tanpa Omnibus Law hingga revisi Undang-Undang Pemilu. Akibat demo ini, perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Bahkan terlihat juga polisi yang terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Iya benar. Yang penting ngomong nyari duit. Pemirsa, aksi massa hingga pagi ini masih terjadi. Ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Polisi berjaga hingga terpaksa menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa. Ratusan warga yang didominasi oleh pemuda pun turut melemparkan batu ke arah petugas. Akibat aksi ini, pengendara roda 2 maupun kendaraan lainnya mengalami ketersendatan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya menegaskan bahwa aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta berlangsung kondusif hingga Kamis sore. Meski demikian, dirinya menyesalkan adanya penyusup yang bertindak anarkis dari kelompok tak dikenal dan tidak memiliki koordinator lapangan. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki struktur dan identitas, tidak ada koordinator lapangannya yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban. Ya, sehingga akhirnya kami melakukan
tahapan-tahapan kegiatan kepolisian dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas dimulai dari imbauan yang akhirnya dilakukan penertiban. Ya, kami berharap hal ini tidak terjadi lagi, kita sama-sama solid di lapangan, sama-sama jaga situasi kondusif, sehingga situasi Kamtibmas. Selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR. Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita berdoa terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Barat menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat Gedung Sate. Buruh menyuarakan beberapa tuntutan, mulai dari hapus outsourcing dan tolak upah murah hingga bentuk Satgas PHK. Buruh mengancam apabila tuntutan tidak digubris oleh pemerintah akan melakukan aksi yang lebih besar dan mogok kerja. 100 orang anggota DPRD Sumut dari berbagai partai dan juga mewakili. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Dalam aksinya, massa menuntut kenaikan upah, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Sumut tahun 2026. Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% tahun 2026, massa buruh yang berunjuk rasa juga meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar menyiapkan rumah murah layak huni untuk buruh di Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Agenda rapat anggota DPR saat demo buruh tidak padat seperti biasanya. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga dibolehkan WFH atau bekerja dari rumah. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen. Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait dengan laporan dugaan pencemaran nama baik oleh selebgram Lisa Mariana. Sindo Siang akan segera kembali.